Halo semuanya. Halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Oke. Langsung aja, kita mau lihat petunjuk yang penting, petunjuk yang luar biasa ya untuk kamu dalam waktu dekat ini, ya kan? Ini yang mau dikatakan, mau disampaikan ya untukmu. Oke. Tada. Ini ada aroma-aroma. Ada aroma-aroma. Ada energi kayak seseorang sangat tertarik ya sama kamu. Meskipun ini ada orang yang cenderung diam, pasif, tidak terbuka, terus cuek, misterius, atau apa ya? Dia tuh mungkin ada anehnya, tapi dia suka sama kamu. Dia tertarik ya sama kamu. Oke. Dan sebenarnya mungkin kalau ada orang belum bertindak, belum berjuang untukmu, ya memang mungkin ada egonya gitu. Tapi kan aku rasa selain itu, ini ada yang takut sama kamu. Ini ada yang takut ataupun malu sama kamu, ataupun segan dengan dirimu ya. Jadi kayak gimana ya? Saya mau tunjukkan saya suka sama kamu, atau saya mau tunjukkan saya tertarik sama kamu, atau saya mencintaimu. Tapi gimana gitu ya? Udah ego saya besar, terus saya takut, saya segan sama kamu, takut mengganggu kamu, takut nggak diterima juga sih, takut nggak direspon sama kamu, ya. Soalnya kamu ini cenderung batasi diri ya. Ada ini yang kalian batasi diri. Jadi sebenarnya ada yang mau datang ke kamu, mau mendekat ke kamu, tidak hanya orang ini ya. Bisa juga ini konteksnya tentang teman juga, tentang keluarga juga, ada mau mendekat, tapi kayak gimana ya? Mau mendekat ke kamu, cuma kayak kamu itu bikin batasan gitu ya. Dan mereka menyadarinya bahwa ya kamu membatasi diri kan, kayak gitu. Mungkin ada yang merasa ya kami-kami ini nggak pantas sih, kami-kami ini apalah gitu. Soalnya kamu bikin batasan gitu. Mungkin kamu menseleksi orang-orang yang baik, yang positif untukmu ya. Sedangkan kami, ya mungkin kami hanya nyusahin kamu, kami hanya merepotkan kamu, kami ini toksik untuk kamu. Nah, ada sih yang menyadari kayak gitu sebenarnya, kan? Tapi ada yang kesel gitu, ada yang jengkel, ada yang marah, ada yang ngerasa kayak apa ya, nggak terima mungkin ya, nggak rela kehilangan kamu. Ada tidak rela lihat kamu diam, ada tidak rela lihat kamu pasif, batasi diri gitu ya. Jadi sebenarnya ada seseorang di sana nih marah, ih kesel banget nih sama kamu, kamu diam gitu, nggak berjuang lagi begitu. Atau apa ya, kesel banget,
kamu cenderung pasif ya. Kamu pasif di dunia nyata, pasif pula di sosmed gitu. Jadi ya mungkin ada seperti itu. Atau kayak gimana ya, tidak bisa menebak kamu ya di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak bisa sembarangan menjangkau kamu di dunia nyata maupun di sosial media kayak gitu. Jadi kayak sebel gitu, sebel bingit ya. Mungkin ada yang kesel juga sama diri sendiri. Ada yang kesal sama diri sendiri karena dia tahu ini semua ya karena perbuatan dia selama ini, karena jahatnya dia selama ini, makanya kita begini. Itu. Wah. Terus oke. Aku ngelihat ada petunjuk juga ya. Ini ada petunjuk kayak kamu jangan melekat dengan rasa kecewamu ya. Jangan melekat dengan rasa marahmu atau apapun lah ya yang menyakitkan. Misalnya kita disakiti, kita dikecewakan ya. Ya memang boleh marah, boleh kecewa. Tapi jangan lama-lama gitu Kak ya. Jangan lama-lama sih. Soalnya takutnya rasa marah, rasa kecewa ini kan jadi racun, toksik lah buat kita. Bikin kita gelisah lah gitu kan. Nah, jadi lepas itu, kemelekatan itu. Terus aku ngerasa kamu harus percaya sama dirimu untuk bangkitkan hidupmu ya. Percaya sama dirimu membangun lagi hidupmu. Jadi kayak ya mungkin jangan menunda-nunda ya melakukan sesuatu. Misalnya ada kayak fokus kamu ke kerjaan, misalnya fokusmu ke keuangan, ya fokuslah gitu ya. Jangan tunda-tunda lagi, jangan diam-diam lagi. Ya oke lah, kita bisa diam sama dia, kita bisa diam sama mereka. Tapi kan urusan kerja, urusan nyari duit ya nggak bisa diam gitu. Harus berusaha, kerja keras gitu ya. Ya kalau mau sesekali istirahat, rebahan. Tapi jangan terus-terusan ya. Ya kalau rebahan, istirahat ya boleh. Tapi jangan terus-terusan. Habis itu fokus lagi ke tujuanmu di masa depan gitu guys. Ini energi ini nggak main-main ya. Hati-hati dengan energimu sendiri. Kamu mikirin negatif, ya takutnya itu kan energi negatif ya. Nanti menarik yang negatif ya. Jadi kayak berpikir positif, optimis ya. Supaya energimu ini positif dan menarik yang positif gitu. Supaya yang terjadi yang bagus-bagus, supaya yang terjadi yang baik-baik aja gitu Kak ya. Terus apa ya? Entah kenapa ya, dalam waktu dekat soal energi ini aku rasanya bisa kayak ini ya. Ada fase-fase kita itu lelah, capek, jadi ngumpulin energi lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau udah full energimu udah kayak stabil gitu ya stabilkanlah hidupmu. Fokus lagi sama tujuanmu ya. Fokus lagi sama masa depanmu. Dan soal energi ini juga kayak ada interaksi gitu ya. Interaksi juga dengan energi yang lain. Misalnya ada energi seseorang di sana itu kuat ke kamu. Ya terasa sih di kamu ya. Ini biasanya terjadi kalau kita ada ikatan batin ya. Kalau kita ada koneksi batin ya. Kita. Iya kita. Jadi ini ada energi seseorang berat banget ya di sana. Kalau aku lihat ya. Apalagi misalnya gini, kalau ada tanda-tanda, misalnya hidup kita ini baik-baik aja,
kayaknya aku sekarang baik-baik aja, kayaknya aku sekarang biasa-biasa aja sih, atau baik-baik saja, tapi kok berat ya rasanya, energi aku berat gitu. Yaitu karena kamu merasakan energi seseorang di sana yang energinya itu berat gitu, dan dia ikatan batinnya ada sama kamu, ngerti kan? Itu misalnya Dora ada ikatan batin sama Suneo ya. Dora punya ikatan batin dengan Suneo. Nah, kalau Suneo di sana kenapa berat energinya Suneo itu bisa dirasakan Dora ya, meskipun Dora baik-baik saja gitu. Jadi kayak apa ya, itulah ikatan batin. Jadi ya wajar kita yang baik-baik aja bisa ngerasa berat. Kenapa gitu ya, badan ini berat, kenapa ya, kayak berat aja, males ngapa-ngapain gitu. Atau tadinya semangat bisa tiba-tiba ngedown tuh. Oke, cuma kita yang bertanggung jawab ya atas energi kita masing-masing ya. Setiap orang bertanggung jawab atas energinya masing-masing. Kalau kamu rasa energi kayak gitu toksik, ya bersihkan ya. Kalau kamu rasa aku ini merasakan energi dia itu nggak enak, ya kamu lepaskan. Atau aku merasakan energi temanku ini kayak sinis sama aku, temanku ada iri, dengki, gosipin aku atau apa ya, ya aku rasakan energinya, ya lepaskanlah kalau itu racun, kalau memang mengganggu, ya kan? Oke. Jadi lepaskan energi tidak sehat, ya healing gitu ya, belajar melepaskan yang kayak apa ya, nggak usah dibaperin, nggak usah dipikirin gitu, say gitu guys ya bro. Terus oke, saatnya kamu ambil keputusan ya, ambillah keputusan di hidupmu, mana yang harus dilepas, mana yang harus dipertahankan gitu ya. Sama kayak pola hidup aku ini, yang sehat yang mana, yang tidak sehat yang mana. Yang tidak sehat dilepaskanlah, yang sehat dipertahankan. Sama dengan pertemanan, pergaulan, percintaan, yang bisa dipertahankan pertahankan, kalau enggak ya lepaskan, kayak gitu ya. Dan aku ngerasa sebenarnya ada seseorang yang di sana merasa bingung ya menghadapi kisah cinta ini. Kisah cinta ini. Iya, ada seseorang di sana bingung ya menghadapi kisah cinta kalian. Di satu sisi dia sulit memperjuangkan, tapi di sisi lain dia tidak mau kehilangan. Berarti orangnya gimana? Plan-plan, ya kan? Orangnya plan-plan gitu guys. Jadi kayak ya seperti belum punya pendirian, belum punya prinsip ya. Banyak kok kejadian-kejadian kayak gitu ya. Itu tandanya masih banyak orang punya banyak isu di dalam dirinya, begitu ya. Boro-boro dia beresin kamu, dia aja belum beres dengan dirinya sendiri. Tuh. Jadi aku ngerasa kayak gitu ya, ada seseorang di sana kayak bingung gitu. Aku nggak tahu sih memperjuangkan kamu gimana, atau aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya keberanian, atau egoku terlalu besar, atau kondisinya gimana, aku sulit berjuang, tapi aku juga tidak mau kehilangan, ya nggak mau kehilangan kamu. Jadi kalau kamu diam, kamu pasif, kamu tertutup di dunia nyata, kamu tertutup di dunia maya, ya dia takut sih kehilangan.
Ada yang takut kamu hilang di telan bumi, duar gitu. Kayak gitu. Jadi ada yang seperti apa ya? Aduh, gimana nih ya? Bingung gitu. Bingung sih. Takut aja kamu lepas dari genggamannya. Takut kamu hilang dari jangkauannya di dunia nyata ataupun di dunia maya. Karena ini ada orang tidak bisa menebak kamu ya. Tidak bisa menebak dirimu. Oke, terus ini ada petunjuk sebenarnya kamu ini apa ya, dijaga. Kamu dijaga terus ya sama leluhurmu. Kamu dijaga terus sama malaikat gitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat badan ini nggak enak, badan ini nggak semangat, bangkitlah ya. Atau juga ada kekuatan dari penjagamu, ada kekuatan dari leluhur, dari malaikat. Jadi harus semangat. Wajar sih kadang ngedown, kadang ngedrop, kadang lelah hayati, habis itu bangkit lagi, ya kan? Ingatlah, kamu ini dijaga. Kalau kamu mau bangkit lagi, mau semangat lagi, lanjutkan hidupmu, akan dikasih kekuatan untukmu. Akan dikasih kekuatan dari malaikat, dari leluhurmu juga, ya. Itu atas seizin yang maha kuasa ya. Jadi itu karunia dari Tuhan. Bersyukurlah ya, kamu dijaga. Oke. Kemudian ada petunjuk buat yang ngerasa ya, kalau beberapa hari ke depan gak enak badan. Kalau beberapa hari ke depan, ini kenapa ya badan? Atau pusing-pusing, atau lemes, gak jelas gitu ya. Coba bergerak, banyak bergerak ya. Kalau bisa olahraga. Ya banyak bergerak lah. Oke. Ada petunjuk kayak apa ya? Kamu ini masih diberikan kekuatan ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Jadi kalau dalam waktu dekat kamu masih baik, ya udah ya. Aku rasanya ya kamu kuat kok untuk berbuat baik. Aku ngerasa banget dalam waktu dekat kamu masih mau berbuat baik ya. Atau memang ini ada dorongan dari malaikat, dorongan dari penjagamu ya. Ada juga ini kayak semacam apa ya? Ini misi jiwa gitu. Ini panggilan jiwamu. Tetaplah berbuat baik di hidupmu ya. Meskipun kadang membatasi dirimu, kadang menutup dirimu, tapi kamu kayak tetaplah berbuat baik begitu ya. Ya kalau ada dorongan, ada panggilan jiwa ya lakukanlah kebaikan itu ya. Oke. Dan aku rasa ada seseorang sangat mencintaimu ya. Ada yang sayang banget sama kamu sekarang. Meskipun egonya ya sekeras batu banget ya. Iya. Meskipun ada egonya keras banget, melihat situasi keadaan atau apa ya. Ya orangnya terlalu banyak pertimbangan. Ya memang dia cenderung jual mahal gitu ya. Tapi dia ini sayang banget sama kamu. Ada yang sayang banget ya. Sampai di tahap pasrah gitu. Aku pasrah. Karena gimana ya? Keadaan. Terus egoku besar. Terus sekarang harga dirimu tinggi ya. Kualitasmu sekarang tinggi. Value kamu tinggi, vibrasimu sudah lebih tinggi, energimu sudah lebih tinggi gitu. Jadi kayak
nggak tahu sih aku harus apa, udahlah aku pasrah gitu. Jadi ada seorang kayak gitu. Memang kamu mencintai dirimu, kamu naikkan harga dirimu, kamu naikkan kualitasmu. Tapi dia kayak apa ya? Kayak benar-benar seperti pecundang gitu, seperti pengecut ya. Jadi mungkin dia ngerasa kamu itu lebih loh dari saya. Harga dirimu udah lebih tinggi, vibrasimu, spiritualmu udah lebih tinggi, value kamu lebih tinggi, ya insecure, malu dan sebagainya gitu, minder sama kamu ya. Tapi aku rasa ya namanya juga insecure, minder, nggak kuat berjuang, ya itu bagian dari egonya sebenarnya gitu. Karena insecure, minder itu kan maunya cari aman gitu, maunya di zona nyaman. Jadi kayak ya itu bagian dari egonya gitu ya. Makanya aku rasa ya nggak heran lah ketika kita udah naikin value kita naikkan kualitas kita, dianya tidak berjuang. Ya mungkin karena ya dia nggak kuat berjuang, mungkin dia bukan levelmu ya, mungkin dia ya nggak pantas dapatkan kamu. Karena kalau kamu naikkan kualitasmu, kamu perbaiki dirimu, kamu naikkan harga dirimu dan mencintai dirimu gitu ya orang yang dapatkan kamu itu kan yang mau perjuangkan kamu, yang benar-benar selevel sama kamu gitu. Oke. So, apa ya? Ya, apa iya kita itu menurunkan vibrasi kita? Apa iya kita turunkan energi kita? Apa iya kita turunkan harga diri kita supaya diterima lagi oleh dia? Supaya selevel sama dia atau kayak gitu? Ya, itu jawaban kamu yang tahu ya. Cuma kayak gimana ya? Ada memang orang yang ribet seperti itu. Entah dia punya banyak isu, entah dia terlalu egois, terlalu ngikutin jalan pikirannya sendiri gitu ya. Jadi serba salah gitu. Kalau kamu vibrasimu rendah ya, kita merendahkan harga diri kita, ya kita direndahkan sama dia gitu. Tapi kalau kita naikkan kualitas kita, mencintai diri kita naikkan harga diri kita, naikkan value kita, dia minder, dia insecure, kan serba salah gitu. Ya itulah ego seseorang ya ujung-ujungnya orang kayak gitu ya di situ-situ aja, ujung-ujungnya ya playing victim lah, merasa korban lah, ini ono lah ya. Oke, terus ya dalam waktu dekat banyak yang tertarik sama kamu sih, tinggal dipilih aja. Dipilih yang positif ya, yang baik untukmu gitu. Kamu harus berani karena kamu sudah punya value, kamu sudah punya kualitas yang tinggi, kamu sudah mencintai diri sendiri gitu. Jadi begitulah kalau kita menyayangi diri sendiri, udah tahu kualitas kita, udah bikin diri kita berharga, ya kita tinggal pilih-pilih aja mana orang-orang yang toksik, mana yang negatif ya, mana yang toksik, mana yang positif gitu ya. Pilihlah yang baik, sama kayak berteman ya, tentukan mana teman yang baik, mana yang tidak gitu. Oke? Kamu harus berani ya, segala sesuatunya bermula dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Selebihnya itu takdir Tuhan ya. Tuh. Jadi semua di alam semesta ini polanya sebab akibat ya. Semua bermula dari kamu, oleh kamu dan untuk kamu. Selebihnya ya takdir dari Tuhan ya. Jadi
Lakukanlah yang terbaik dari dirimu, oleh dirimu, ya. Jadi nanti datang yang baik-baik, datang yang terbaik untuk kamu, ya. Selebihnya dari itu ya, itulah takdir, itulah garis hidup. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, kita bisa berdoa, tapi takdir itu kan Tuhan yang atur, ya, yang Maha Kuasa mengatur garis hidup kita. Jadi kalau ada hal-hal belum sesuai harapan, ada hal-hal tidak sesuai ekspektasi, ya mungkin itulah takdir ya dari ilahi. Intinya sih lebih kayak apa ya, yang didekatkan untukmu nanti itulah yang baik. Tapi kalau dijauhkan itu toxic, ya kan? Begitu. Oke guys, minum dulu. Minum yang aus ya. Oke, terus nah, mandiri ya. Aku sih ngerasa ini ya, pimpin jalanmu ya, tentukan langkahmu ya. Kamu harus berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan ya. Jadi kalau kamu mau bangun masa depan, mau lanjutkan hidup, ya kamu yang tentukan arahnya kemana, tujuannya kemana gitu. Sama kayak aku pengen menjalani hidup ya, menjalani hidup ke depannya itu jelas. Ya udah, buatlah tindakan atau keputusan yang jelas ya. Jadi pribadi yang jelas supaya hidupmu jelas, ya kan? Itu beberapa ini disarankan berdiam diri. Berdiam diri dulu aja ya. Diam dulu, diam semua. Ya sementara kayak aku diam dulu lah, meditasi, berdoa, dengarkan suara Tuhan melalui suara intuisi. Aku dengarkan dulu suara malaikat, suara leluhur. Kayak misalnya, aku ini siapa sebenarnya? Misi jiwaku apa? Tujuan hidupku apa? Ya, dengarkan di dalam intuisimu, ya. Dalam intuisimu itu ada suara Tuhan, ada suara malaikat, ada suara leluhur, dan seluruh alam semesta ini. Jadi dengarkan baik-baik ya di dalam diammu itu. Ya udah, kedepannya ya kamu bisa kayak ngelakuin sesuatu lah. Kayak kamu akan mulai speak up, kamu akan mulai mengungkapkan, kamu akan mulai bicara, aku tuh maunya seperti ini, kedepannya aku harus begini, harus begitu, tujuan hidupku ini, itu. Nah, kamu akan tahu dan bisa menjalaninya begitu ya. Oke, terus ini ada petunjuk, hati-hati dalam berbicara. Jadi pikirkan dulu baik-baik. Pikirkan dulu baik-baik ya sebelum bicara. Ya supaya nggak salah paham. Ya supaya nggak salah bicara juga gitu. Karena nggak semua orang mengerti gitu aja. Nggak semua orang memahami begitu aja. Apalagi semakin hari makin banyak orang drama. Ya, makin banyak orang sensi sama kamu. Jadi kamu harus berpikir baik-baik lah. Harus bicara seperti apa? Ya harus bicara dengan bijaksana ya, untuk menghadapi drama-drama gitu. Dan aku rasa ya sebenarnya kamu ini bicara seperlunya aja. Meskipun kita bicara seperlunya, tapi berbobot, berkualitas, wah disitulah kelihatan kita sosok yang berkualitas ya. Kita dihargai, kita dihormati, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini.
Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.